Hi everyone, welcome to Sunday Live Talk Show, and it is the fourth week of the month of February. It's the week that we're gonna talk about faithfulness today, and we'll be having Pastor Handy Suryana with us from GBI Gatsun Lampung, and I'm sure it's gonna be a great blessing for all of us today. And before we enter into the talk show and we talk more with Pastor Handy, we are gonna bow our head and let's pray. Dear Heavenly Father, we give you thanks, Lord, for this day, Lord, for the opportunity that you have given us, Lord. We believe and we know, Lord, that there is no coincidence in our life, Lord. We believe that if you have gathered us here today, Father, online, we know that you are there in the midst of us, and we know that we are surely going to learn something new today, something that will change our hearts and something that will change our mind, Father, and make us learn something new, Father, that is from you. We just want to surrender this entire talk show, this entire time into your hands, Father, and we pray that you work like never before in our lives. Let your Holy Spirit be real in our hearts, in our houses. Thank you for everything, Jesus. In your name we pray and give thanks. Amen. Hallelujah. Let's worship the Lord. Terima kasih Tuhan. We worship you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying it in everlasting arms. You never let me go. Through it all, you are always there in our life, Jesus. Thank you, Lord. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, will wait on you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying it in everlasting arms. You never let me go. Through it all, I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying it in everlasting arms. You never let me go. Through it all, we sing to you. Hallelujah.
Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying it in everlasting arms. You never let me go through it all. Hallelujah. We love you, Jesus. You are so precious for us in our lives. Oh, we'll never let you go. Kaulah Allah yang setia, Kaulah Allah yang baik. Kami memujimu Tuhan, buat kasih setiamu, buat kekekalanmu. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang baik. Kami memujimu Tuhan, kami menyembahmu Tuhan. Syararamashe karanamashe, Yararamashe karananamu. Kami mau menyerahkan waktu ke dalam tangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya. Oh, ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Haleluya, haleluya. Kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan
menopang hidupku saat ku dalam ketakutan. Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Hallelujah. Alright, I think we need to send the invitation to Pastor Handy so he can get notified and join us in this live for tonight. So yeah, we're gonna send the invitation. Okay. Alright, we are gonna wait. I hope all of you are doing great and doing good today, and I hope all of you are fine. Okay, I'm so excited to discuss about faithfulness, kesetiaan. So I believe that faithfulness is one of the important thing also in life, especially when we are in the. Okay, shalom Pastor. Shalom Daniel.
Wah, sebuah kebahagiaan dan kehormatan bisa kedatangan Pastor Hendy pada malam hari ini. Galan. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih banyak sekali lagi Pastor buat waktunya dan kesediaannya, dan sangat bersyukur akhirnya kita bisa berjumpa di live pada malam hari ini. So, sekali lagi terima kasih banyak Pastor. Iya. Mungkin untuk memulai aku mau tahu dulu nih, akhir-akhir ini Pastor sedang sibuk apa nih Pastor? Eh, Akhir-akhir ini sibuk seperti biasa. Buat itu kantor lah itu aja paling. Jadi pelayan Oke. sama kantor ya. Itu aja deh. Oke, pelayanan bagaimana Pastor? Apakah masih online atau sudah offline atau bagaimana? Sejak bulan Desember kemarin sudah sempat onsite. Hmm, Onsite tapi akhir Januari kemudian eh, Pastor suaranya terputus-putus, Pastor. saya satu dua. Terputus-putus. Sekarang sudah membaik sepertinya. Sudah ya. Oke. Jadi Udah. bulan Iya. Januari akhir kita putuskan untuk di bulan Februari. Putus-putus lagi, Pastor. Putus-putus lagi. Oh my goodness. Iya. Bentar ya. Iya, iya, iya. Ini Masih belum, Pastor. Masih belum. oke, sudah sekarang? Yes, sekarang kedengeran. Oke, soalnya di lampu Oke. hujan lebat nih Daniel. Kita berdoalah buat signal supaya Oh, nggak depan. oh, makanya. Oke, oke. Ya. Ya, 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 ya. Nah, tapi kan sekarang nih semua orang mengenal Pastor sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani juga selain daripada bekerja. Nah, yang aku mau tahu, pernah nggak sih gitu terpikir gitu di dalam benak Pastor mungkin ketika masih muda gitu bahwa satu hari akan menjadi seorang hamba Tuhan, akan menjadi seorang pendeta bahkan yang melayani firman gitu. Gini, kalau pelayan dari muda untuk Oh, bahwa Pastor suaranya terputus-putus total, Pastor. oke, sebentar ya. Iya. Sekarang gimana? Sepertinya sudah membaik lagi. Sepertinya beberapa kata Pastor ngomong, kemudian baik, lalu kemudian terputus-putus lagi. Oh gitu ya. Sorry. Iya, nggak apa-apa, Ya, Pastor. nggak pernah kalau malam Eh, Sepertinya masih kurang baik ya sinyalnya. masih kurang baik. Iya, masih terputus-putus terus. Saya coba skip dulu, nanti saya masuk lagi ya. Oke, boleh, boleh, Pastor. Alright, teman-teman semua, ya inilah yang terkadang bisa terjadi ya ketika kita di live seperti ini. Kadang-kadang memang sinyalnya bisa drop sendiri dan bisa agak mengganggu, tapi ya let's pray that everything will be good dan the signal will be fine again. So minta doanya juga teman-teman supaya sinyalnya bisa membaik dan perbincangan ini dapat dilanjutkan, because it's a really nice topic I guess buat kita diskusikan. Tapi ya let's hope for the best signal and pray supaya sinyal internet di Lampung boleh membaik, supaya kita dapat berbincang-bincang lebih lagi. Haleluya. Oke, let's wait ya guys supaya uh,
Ya, bisa sedikit lebih baik. Oke. Halo, tes 1 2. Yes. Yes, Pastor. Ya, Oke. oke, signal. Halo, halo. Tes 1 2. Dengeran Daniel? Iya, kedengaran, Pastor. Mudah-mudahan baik deh signalnya. Amin, amin, amin. Oke. Oh, tadi sampai mana? Oh ya. Nah, jadi tidak pernah terpikir ya, Pastor, bahwa satu hari akan menjadi seorang hamba Tuhan. Enggak pernah Wow, oke. mengikuti Tapi, yang bawa aja. oke. Wow, luar biasa. Eh, di dalam kehidupan gitu, Pastor, selama ini berarti memang apakah berasal dari keluarga yang memang udah kayak kenal Tuhan gitu atau seperti apa, Pastor? Ya, dari kecil saya sudah kenal Tuhan sama orang tua dari gereja. Ups, hilang lagi, Pastor, suaranya. Hilang lagi. Iya, Sekarang sekarang membaik lagi oh, sepertinya. kecil sudah kenal Tuhan sih Daniel. Kecil, Oke, orang tua orang Kristen, jadi dari kecil saya sudah kenal Tuhan. hmm, oke. Tapi ya kan kebanyakan kita mempercayai dan mengetahui bahwa seberapa lama kita mengenal Tuhan tidak mendetermin seberapa dekat kita mengenal Tuhan kan. Tidak bisa mengecap gitu seberapa kita benar-benar mengetahui Tuhan hanya dari kita Kristen dari kecil atau Kristen dari lahir bahkan. Nah, kalau boleh aku tahu gitu, kapan sih momen di dalam kehidupan Pastor di mana Pastor mengalami Tuhan gitu secara pribadi? Adakah momen seperti itu? Ya betul. Jadi kita dari kecil sudah kenal Tuhan, belum tentu sudah dekat sama Tuhan, tentu kenal Tuhan. Eh, Momennya ada kudus, Tuhan. Oh, benar, kedengaran suara saya? terputus-putus terus Pastor suaranya. Oke. Tes Sepertinya satu sinyalnya. dua. Iya, kedengaran lagi. Sudah kedengaran? Yes. Iya, jadi momen saya mulai titik balik lebih dekat dengan Tuhan itu adalah ketika satu waktu kemudian eh, Roh Kudus untuk benar-benar percaya Tuhan, kita berdoa sama Tuhan, apa Uh, uh, tidak terdengar suara apa-apa lagi, Pastor. Oke, coba saya pindah sebentar deh ya, sebentar ya. Boleh, boleh. Yes, yes. Siap, siap. Alright, guys. Please pray for us, guys. Supaya live-nya bisa dilanjutkan malam hari ini, guys. Ya, aku sangat berharap malam hari ini kita bisa melanjutkan perbincangan ini. Tapi ya, again, we leave it to God. Supaya kehendaknya yang jadi, tapi ya, let's see what's God's plan buat live malam hari ini. Oke, kita coba invite lagi. Dan let's see. Oke, kita tunggu supaya live-nya bisa bersambung.
Oke. Satu, dua, tes. Yes, kedengaran lagi Pastor. Semoga kedepannya lancar terus. Mudah-mudahan lancar. Yes. Nah iya, boleh dilanjutkan Pastor karena tadi benar-benar terpotong. Iya. Oke, jadi Daniel memang tidak ada jaminan seseorang katakanlah Kristen dari kecil, kemudian itu pasti dekat sama Tuhan, pasti hidupnya benar-benar bergantung sama Tuhan, nggak ada jaminan seperti itu. Nah, kalau di saya momennya adalah ketika SMA itu saya dipenuhkan dengan kuasa. Ups, aduh. Oke, saya tunggu. Oh, sayang sekali. Oke, ya. Sepertinya memang. Oh, Tuhan tolong. Oke, iya. Ya, kita usahakan ya teman-teman supaya bisa dilanjutkan. Ya. Oke, that's right. Ya. Jesus Christ. Oke ya, kita tunggu dan semoga kali ini sinyalnya bisa membaik. Haleluya. Kita tunggu ya teman-teman, harap bersabar. Ya, kita berharap sinyalnya Pastor Hendy bisa membaik supaya perbincangan kita bisa dilanjutkan. Karena kalau tidak ya terputus-putus terus. So let's see beberapa waktu ke depan ini. Semoga mujizat terjadi. Mohon doanya juga ya. Kita tunggu. Oke, kita lihat lagi. Oke. Ya, mungkin kita akan melihat ya sampai mungkin beberapa menit ke depan jika memang tidak bisa dilanjutkan live-nya. I'm so sorry karena ya we cannot mengetahui kondisi sinyal internet ya. Dan ya it can happen to anyone, it can happen juga dari tempat aku juga kadang, so you never know. Kita usaha, and again we leave it to God. Oke, kita tunggu lagi. Semoga ini kali bisa. Daniel, Alright. Yes, Pastor. sorry banget. Nggak apa-apa, Pastor. Nggak apa-apa. Tadi Aduh. mati listrik terus aku harus ke bawah nyalain genset dulu. Oh my goodness, really? Wow. Really? Aduh. It's okay. Mudah-mudahan sekarang bisa lancar deh. Amin, amin, amin. Amin, Amin, amin. amin, amin. Oke. Oke, tadi sampai di SMA, Pastor. Iya, waktu SMA saya encounter sama Tuhan, dipenuhkan dengan Roh Kudus. Jadi itu adalah satu poin titik balik. Saya lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan, ketemu sama Tuhan dan menyerahkan hidup saya sepenuhnya sama Tuhan. Dan belajar
taat apa yang mau Tuhan minta atau suruh saya lakukan, ya kita belajar lakukan itu. Lebih lagi Hmm. dalam pelayanan sih, Wow. gitu. Tapi ada nggak Pastor perbedaan yang Pastor rasakan secara pribadi ya dari waktu sebelum encounter sama Tuhan dan setelah encounter di dalam diri Pastor sendiri? Pasti ada perbedaan. Yang awalnya mungkin kita pelayanan sekedar pelayanan, kemudian mungkin Hmm. karena jadwal kita melayani, tapi ketika kita sudah encounter sama Tuhan, tentu Hmm. kita melayani karena bukan cuma karena jadwal, tapi karena memang kita mengasihi Tuhan, kita mau lebih lagi lakukan sesuatu untuk Tuhan, bahkan apapun yang kita bisa lakukan, apapun yang kita bisa berikan, kita berikan untuk Tuhan gitu. Dulu waktu saya SMA ketika encounter begitu, hari-harinya setelah pulang sekolah bawaannya maunya ke gereja dulu gitu kan, ke Wow. gereja. Terus kalau bisa ada apapun di gereja, mau bantu apapun yang bisa kita Hmm. lakukan seperti itu. Hmm. Oke, jadi bisa dibilang kayak rasa haus dan lapar akan hadirat Tuhannya kayak makin banyak gitu ya daripada Pasti, sebelum-sebelumnya. pasti lebih banyak doa, lebih banyak baca Alkitab, itu udah pasti ketika encounter sama Hmm. Tuhan. Tapi apakah momen-momen seperti itu kayak bertahan terus-menerus atau ada kalanya di mana momen itu kayak berkurang dan sedikit agak kembali lagi kayak waktu sebelum encounter? Nah, ini bagus nih pertanyaannya Daniel. Jadi eh pasti ada satu titik yang mungkin kita merasa jenuh, itu pasti. Ada satu Hmm. titik yang merasa kita mentok. Ada satu titik yang merasa kita kayaknya udah cukup gitu. Nah, Hmm. tapi ketika seperti itu tiba-tiba ya bisa saja teguran Tuhan datang. Tuhan ingatkan Hmm. misalnya melalui firman Tuhan, ada seorang hamba Tuhan katakanlah khotbah atau sharing, dan dia bilang janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu terus menyala-nyala begitu kan, harus Hmm. jaga api. Nah, udah begitu tuh kita harus peka tuh. Oh iya, ini buat saya nih, buat aku nih. Ini teguran Tuhan nih. Kita sudah mulai lemah, sudah mulai kendor, sudah mulai api udah mulai padam gitu. Ya udah, harus maju lagi, harus Hmm. menyala-nyala lagi gitu. Tapi kalau momen-momen kendor, momen-momen sepertinya mentok, pasti adalah. Oke, oke, Ya oke. tapi harus Ini pas. jangan lama-lama, Hmm. harus segera maju lagi, harus segera menyala-nyala lagi. Betul. Betul, setuju, setuju, setuju. Ini kan Pastor sekarang dikenal sebagai, kalau if I'm not mistaken, seorang gembala juga ya, Pastor. Betul? Ya, ya, saya gembala Oke. di GBI Gatsu di Lampung. Wow, luar biasa, nice. Yang aku mau tahu nih, Pastor. Ya, menjadi seorang gembala kan pasti tidaklah sebuah task yang mudah gitu ya, di dalam kehidupan pelayanan juga tentunya. Awalnya apa yang membuat Pastor mau gitu dipercayakan untuk menggembalakan sebuah gereja pada waktu itu? Kalau mau jujur, Daniel, sebenarnya saya nggak mau jadi gembala. Karena gini, jadi gembala itu berat, ya serius. Jadi gembala itu berat, ya kan? Hmm, Apa ya? Menggembalakan jemaat itu nggak mudah loh, gitu. Jadi true. sebelum saya jadi gembala, saya sudah waktu itu jadi diaken. Hmm, Kemudian saya ketua departemen KUL di Lampung di Rayon 17. hmm, Dan ya Tuhan juga sudah percayakan melalui Gembala Rayon, saya juga khotbah di cabang-cabang begitu kan. Dan saya pikir gini, cukuplah, sudah cukup lah. Nah, kemudian tiba-tiba ada satu cabang baru, nggak, saya sharing nggak hmm. apa-apa ya? Boleh dong, Oke. please. Oke, kemudian tiba-tiba ada dari Gembala Rayon ada rencana pembukaan cabang baru. Kemudian karena kita pemimpin-pemimpin diajak untuk memikirkan, membicarakan dan juga berdoa. Nah, kemudian berjalannya waktu, saya merasa gini, ini jangan-jangan saya nih yang disuruh jadi gembala nih. Atau dulu sebelum gembala sempat 1 tahun sebelumnya koordinator deh. Saya pikir Hmm, gini, ini jangan-jangan saya bakalan jadi koordinatornya nih. Terus hmm, ternyata istri saya dapatkan hal yang sama. Dapatkan hmm, hal yang sama dan kita tuh ngobrol di dapur. Jadi suatu saat saya sama istri lagi sama-sama di dapur, kita ngobrol. Ini kayaknya kita nih bakalan disuruh jadi koordinator untuk gereja atau cabang yang baru nih. Nah, kemudian hmm, saya sama istri sepakat untuk tidak sepakat.
kalimatnya ini ya. Mantap. Sepakat untuk tidak sepakat. Maksudnya gini, kita berdua Iya. sepakat untuk tidak sepakat dengan pemimpin. Kalau pemimpin minta kita jadi koordinator atau jadi gembala di cabang yang baru. Saya sama istri itu sampai berdua, oke kita sepakat ya, kita salaman. Kita salaman berdua, oke kita sepakat ya. Pemimpin atau gembala ngomong sama istri atau ngomong sama saya, kita akan tolak. Sudah. 1 atau 2 minggu dari kejadian itu, saya pelayanan di sebuah gereja cabang. Kemudian sebelum firman, lagu yang dinyanyikan itu lagu ini, ku tetap cinta gitu kan. Kemudian ku tetap setia gitu kan. Biasa saja. Ketika refnya Daniel, refnya itu bilang begini, terlalu banyak yang Tuhan telah beri gitu kan. Ketika itu saya dengar suara Tuhan jelas. Suara Tuhan bilang begini, aku sudah beri banyak buat kamu, mengapa kamu menolak aku? Wow, itu saya benar-benar, saya kaget, saya tahu ini karena berkaitan sama yang bakalan gereja cabang baru, dan saya tahu ini karena saya sepakat sama istri untuk menolak. Hari itu atau detik itu saya nangis, saya minta ampun sama Tuhan. Ya boleh dibilang saya nggak taat dan tidak setia pada waktu itu karena mau menolak apa yang pemimpin minta untuk kami layani, karena kami tahu pemimpin juga dari Tuhan gitu kan. Saya minta ampun dan saya bilang ini, Tuhan terserah sama Tuhan deh, saya ikut deh, saya taat deh. Orang yang setia itu berarti dia harus taat. Daniel, setelah pelayanan Tuhan kerja dengan dahsyat banget waktu itu. Siangnya saya ditelepon sama wakil gembala, diminta untuk ketemu gembala rayon, ketemu dengan gembala rayon, dan gembala rayon bilang untuk saya jadi koordinator di gereja cabang yang baru. Saya bilang begini, Pak, kalau Bapak ngomong ini kemarin, atau Bapak ngomong ini minggu yang lalu, pasti saya tolak. Gembala saya bilang gini, loh kenapa? Iya, karena saya sudah sepakat untuk tidak sepakat sama pemimpin, karena kita udah mau tolak. Tapi saya bilang tadi pagi, Tuhan berurusan sama saya. Nah saya udah nggak berani tolak lagi, saya ikut aja apa kata pemimpin. Jadi itu, kalau ditanya jujur, ditanya mau nggak jadi gembala, saya nggak mau. Nah, oke, tapi saya percaya gini deh, kalau Tuhan yang pilih, Tuhan yang suruh, maka Tuhan akan berikan kemampuan, maka Tuhan akan berikan kekuatan, gitu. Amin. Jadi sekarang sudah usia ini memasuki tahun yang ke-6, gitu. Wow, dahsyat. Atas anugerah Tuhan, atas anugerah Tuhan. Wow, luar biasa. Nah, tapi aku sedikit pengen tahu nih, mundur dari sebelum saat jadi diaken gitu ya. Tentunya kan awal-awalnya bisa sampai dipercayakan untuk sharing di cabang-cabang juga kan pasti tidaklah mudah. Kapan pastor mengetahui panggilan pastor di bidang untuk menyampaikan firman Tuhan? Momen pertama kalinya tahu panggilan itu pas kapan, pastor? Karena banyak orang krisis untuk mengetahui panggilan hidup mereka juga terkadang. Ya, jadi gini. Dari kecil saya tuh cita-citanya, karena waktu itu ada satu hamba Tuhan, tapi sekaligus pengusaha datang ke gereja saya dulu, waktu saya masih mungkin SMP begitu. Jadi saya tuh melihatnya begini, Tuhan, karena saya melihat dia, saya diberkati sama pelayanannya, kemudian saya bilang gini, Tuhan, kalau boleh saya tuh nanti pengen jadi entrepreneur, pengen jadi pengusaha, sekaligus jadi pelayan Tuhan, sekaligus melayani Tuhan. Tapi saya nggak pernah bercita-cita mau khotbah, nggak pernah gitu. Nah, kemudian seiring berjalannya waktu, Tuhan bawa saya memasuki dunia usaha, memasuki dunia juga, memasuki pelayanan juga. Waktu itu ya usher, kolektan, sempat main musik gitu. Tapi nggak pernah terpikir untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, suatu kali saya dipercaya menjadi gembala kul atau ketua komsel. Jadi ketua komsel, saya tuh gini, saya jadi ketua komsel 1 atau 2 bulan pertama saya tidak pernah bawa firman, karena saya tahu gini, saya merasa kayaknya itu bukan panggilan saya deh. Jadi saya jadwalin orang lain, jadwalin teman-teman untuk sharing firman Tuhan. Sedangkan kita ketua kuliah sendiri nggak pernah sharing firman. Sampai teman-teman main aman ya. Main aman, betul, main cantik, main aman. Terus teman-teman bilang gini, kamu ketua nggak pernah sharing firman, ayo dong kamu sharing firman. Nah, itu saya coba lakukan persiapan.
Jadi gini Daniel, saya tuh dulu gagap kalau ngomong di depan orang. Oh, Jadi ya, eh, saya tuh dari dulu sudah ikut organisasi di youth segala macam begitu. Kalau mm, lagi rapat aja mau mau usul satu atau dua kalimat begitu, udah deg-degan mm, banget sampai udah itu mau ngomong seperti begitu. Jadi saya tidak pernah kepikir bisa harus bicara di depan banyak orang, nggak pernah. Tapi mm, hari itu pertama kali ketika saya siapkan sharing firman Tuhan karena udah terpaksa, udah nggak bisa lari lagi. Waktu mm. saya berbicara di depan banyak orang, saya menyampaikan firman Tuhan, loh kok lancar, loh kok bisa bisa ada banyak pewahyuan yang saya dapatkan, saya bisa sampaikan kepada banyak orang gitu. Dan Mm, beberapa teman-teman katakan bahwa mereka diberkati Tuhan gitu. Nah, dari situ saya tahu gini, ini bukan maunya saya. Karena kalau betul. saya bicara aja gagap, bicara di depan banyak orang nggak bisa. Tapi ini tiba-tiba seperti Tuhan putar balikan. Mm, Dari nggak mampu jadi Tuhan kasih kemampuan. Dari nggak bisa apa-apa sampai bisa bisa ngomong aja bagi saya sudah mujizat gitu. Nah, mm. dari situ saya ngerti, oh Tuhan mau saya juga lakukan ini. Ya sudah, saya mulai belajar lagi, ambil keputusan untuk ambil teologi dan lain sebagainya supaya untuk memperdalam dan memperkuat saya juga seperti itu. Mantap, luar biasa. Oke, mungkin nih itu kita majulah jadi gembala ya menghadapi pandemi ya. Dari gereja offline, online, online, offline kan bulak-balik nih. Dan Hmm, kedepannya juga belum tahu lagi. Maret mungkin kalau udah membaik pasti rata-rata akan dapat surat ini lagi mungkin dari sinode boleh offline lagi. Tapi nanti hmm, kedepannya nggak tahu lagi bagaimana lagi kan. Kan kehidupan kayak uncertainty kan. Jadi kayak nggak ada ya, kejelasan gitu loh. Kadang hmm. bisa online, kadang bisa offline. Bagaimana cara pastor sebagai seorang gembala menghadapi suka duka ini, pastor online, offline, online, offline, dan keluhan-keluhan jemaat yang pastinya banyak gitu loh menghadapi momen-momen yang kurang mengenakan seperti ini. Ya, jadi eh, pandemi ini kan nggak ada yang tahu nih mau sampai kapan. Ya kan kita belum Hmm, bisa pastikan sampai kapan berakhir. Kemudian betul. ketika di awal tahun 2020 pandemi ini terjadi, kita semua juga pasti terkaget-kaget kan. Semua lah Benar. dunia usaha, gereja, pelayanan, pendeta, hamba Tuhan, semua kita juga nggak ngerti bagaimana caranya kan Betul. berjalannya menghadapi segala sesuatunya. Tapi satu hal yang saya pegang begini, kita mengandalkan Tuhan aja deh. Kita mengandalkan Tuhan dan sama kita ikutin apa kata pemimpin aja. Kalau memang pemimpin bilang offline, ya kita offline. Kalau pemimpin katakan kita online dulu, ya kita online. Nah, Hmm, tentu ada banyak juga yang dari jemaat, ada yang mungkin dalam tanda petik sedikit protes, Pak, kami mau ibadah gitu kan. Ya kita kasih hmm, pengertian lah kepada mereka. Ayo, hmm, sekarang kondisinya belum memungkinkan. Kita offline dulu. Tapi nggak enak, Pak, ibadah offline, ibadah lewat YouTube, nggak enak. Ya udah, kita belajar. Saya ajar mereka begini, yuk kita belajar fokus. Karena gini, saya sama istri itu kalau ibadah, contoh tadi pagi, kami ibadah hmm, berdua di depan kita YouTube, TV begitu, tapi kita hmm. bisa rasakan kok hadirat Tuhan. Kita bisa Benar. rasakan kok Tuhan menjamah kita, Tuhan melawat kita. Yang penting kitanya fokus. Nah, jangan kita ibadah sambil makan kacang gitu kan, sambil Ibadah tidur-tiduran. tetap Jangan. hidup ya. Loh, kalau pada saat praise and worship saya katakan kepada jemaat, saya katakan kepada pengerja. Hmm, Kalau pada saat praise and worship saya berdiri. Saya angkat tangan. Kemudian ketika yes. lagunya semangat, lagu cepat saya lompat-lompat walaupun di rumah gitu. Jadi Benar. Betul. benar-benar seperti ibadah biasa. Nah, kalau kita lakukan itu, maka kita kan juga merasakan eh, rasa yang sama ketika kita ibadah secara onsite maupun secara offline, online maksud saya. Jadi Hmm, kita bisa rasakan itu. Nah, tapi tentu ada juga yang tapi masih nggak bisa Pak, ya kita ajar lah. Kita ajar mereka hmm, supaya mereka tetap bisa apa ya, bisa ketika ibadah mereka bisa sungguh-sungguh, mereka bisa fokus gitu. Supaya berkat yang diterima sama, maupun onsite maupun online. oh, Kalau kita fokus, kita sungguh-sungguh ibadah, berkatnya tetap sama kok. Sebenarnya betul. gini, sebenarnya ibadah online itu sifatnya emergensi. Nah ini kadang-kadang jemaat nih, Hmm, waktu lagi waktu lagi online, Pak, kapan offline, kapan onsite, kapan hmm. gitu kan. Tapi giliran onsite sudah diadakan, udah nyaman Iya. dia.
Saya online Iya. aja deh gitu. Nah, Betul. Emang. sebenarnya bener ya begitu ya. Iya, banyak yang kayak gitu. Nah, maksud saya gini, ada satu dua Hmm. keluarga yang saya tahu sampai Ah, saat ini mereka tidak makan ke restoran, mereka tidak hmm. pergi ke mall, mereka tidak pergi keluar kota, tapi mereka juga ibadahnya online. Saya hargai, saya hormati. Tapi Hmm. nggak apa-apa ini Hmm. buat yang menyaksikan sekalian. Tapi kalau kalian sudah berani keluar kota, jalan-jalan, kalian berani pergi ke mall, kalian berani makan di restoran, harusnya ibadah nggak boleh online. Harusnya ibadahnya offline. Betul. Iya, Setuju. iya, harus. Iya dong. Benar. Ke restoran Betul. berani, ke gereja nggak berani. Nggak cengli. Iya, nonsense. Betul, Iya, betul. Setuju. kalau Setuju. misalnya Setuju. sama sekali nggak keluar juga, kami nggak pernah Ah, keluar, Pak, tapi kami juga mau tetap online. Silahkan. Gitu. silakan. Iya, Tapi betul. sifatnya emergensi. Makanya kan kayak Februari ini Omikron naik, karena Benar. emergensi kita kembali online, Online. ya kan? Yes. Tapi kalau misalnya sudah tidak emergensi, harusnya offline lagi. Jemaat harusnya Betul. offline lagi karena Alkitab bilang jangan tinggalkan persekutuan. Kalau bersekutu berarti bersama-sama, gitu. Benar. Betul. Setuju. Mantap, mantap. Setuju, setuju, setuju. Cuma, nih kalau kita ngomong-ngomong ya, Pastor, tentang kehidupan kita, kesetiaan, dan lain sebagainya. Menurut Pastor sendiri, seberapa pentingnya sih kesetiaan itu di matanya Tuhan gitu? Oke. Eh, Kesetiaan itu sangat-sangat penting, Daniel. Hmm, Kesetiaan itu sangat-sangat berharga di mata Tuhan, gitu. hmm, Jadi karena Tuhan sendiri itu, kita punya Tuhan adalah Tuhan yang setia, ya kan? 2 benar. Tesalonika 3 katakan begini, tetapi Tuhan adalah setia. Tuhan kita itu setia loh. Tuhan kita itu juga tidak pernah berubah gitu loh. Di dalam perjanjian lama, kata setia itu ditulis dengan kata emunah, yang artinya kokoh atau tidak berubah. Kalau di dalam perjanjian baru itu ditulis dengan kata pistos, yang artinya Yes. adalah trustworthy atau layak dipercaya. Jadi bagi Tuhan kesetiaan itu sangat-sangat penting. Karena Tuhan sendiri itu setia. Bahkan kalau nanti baca di dalam Alkitab, di dalam Hosea 6, itu ditulis begini, sebab aku menyukai kasih setia. Jadi gini, Tuhan itu menyukai orang-orang yang setia. Tuhan itu menyukai kesetiaan kita. Makanya karena Tuhan itu setia, Tuhan itu menyukai kesetiaan, kita juga harus setia. Itu dia. Tapi kan kesetiaan mahal harganya kan, Pastor. Pasti. Bukanlah sebuah hal yang mudah untuk menjaga kesetiaan. Nah, kalau menurut Pastor, bagaimana cara seseorang mungkin bisa belajar untuk setia, katakanlah di dalam sebuah relationship, di dalam sebuah hubungan gitu. Bagaimana cara dia bayar harga untuk tetap setia di tengah dunia yang membuat orang tuh condong menjadi pribadi-pribadi yang tidak setia. Iya. Jadi salah satu yang perlu kita pegang adalah komitmen. Hmm, Komitmen. Tuhan itu berkomitmen untuk setia, Daniel. Makanya hmm, ketika betul tadi Daniel katakan kesetiaan itu mahal, kesetiaan itu nggak mudah, betul. Makanya begini, kesetiaan itu perlu bayar harga. Kesetiaan itu hmm, sama dengan pengorbanan. Yes. hmm, Ketika kita mau setia, ada hal-hal yang dikorbankan. Contoh, ketika kita mau setia sama Tuhan, kemudian kita mau setia katakanlah di dalam pelayanan, maka ada hmm, hal-hal yang dikorbankan. Contoh hobi. Ketika hmm. ada pelayanan, kemudian juga ada teman yang ngajak main futsal, misalnya begitu, ya kan Nah, hobinya main futsal, pilih hmm, mana nih? Hobi atau kesetiaan dalam melayani nih. Jadi itu betul. itu 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 satu hal yang kita harus harus lakukan, ada pengorbanan dalam kesetiaan. Kemudian yang tadi Hmm, yang kedua adalah kita harus berkomitmen. Kita harus apa ya? Benar-benar ngerti bahwa kesetiaan itu mahal dan berharga bagi Tuhan. Bahkan Tuhan itu hmm, menyukai kesetiaan itu. Karena begini, di dalam Ulangan 7 ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Tuhan itu setia dan dia memegang perjanjiannya, dia memegang kesetiaannya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Itu hmm, kesetiaannya Tuhan tuh. Sampai kepada thousand generation, Alkitab katakan. Jadi ketika kita setia, ya berarti kita harus komitmen juga.
kemudian juga pasti ada pengorbanan gitu. Memang hari-hari ini ada banyak orang yang cenderung mulai tidak setia. Ada orang-orang yang cenderung akhirnya berjalan semaunya sendiri. Tapi saya berharap begini, setelah dengar talk show kita malam hari ini, bahwa ngerti bahwa Tuhan kita Tuhan yang setia, Tuhan itu menghargai kesetiaan, bahkan Tuhan sendiri memegang komitmen perjanjian, memegang komitmen kesetiaannya sampai beribu-ribu keturunan. Nah itu akan menegur kita semua bahwa mungkin kemarin-kemarin kita pernah tidak setia, tapi hari ini mari kita berkomitmen kembali. Kita mau setia sama Tuhan, kita mau setia kepada mungkin pasangan kita, kepada mungkin juga di tempat pelayanan kita. Karena setia itu kan juga mencakup banyak hal. Seperti itu, Daniel. Mungkin pertanyaan terakhir dari aku ya, Pastor, untuk sebelum kita menutup live malam hari ini, Pastor. Nah, ketika mungkin ada orang yang berkata, Pastor, kehidupan saya sudah sukar, kehidupan saya sudah sulit, banyak beban, banyak hal yang saya hadapi gitu. Dan saya setia selama ini sama Tuhan juga, saya belum melihat hasil daripada kesetiaan saya. Pertanyaan aku cuma satu, apakah sebagai manusia kita bisa terus dapat melihat hasil daripada kesetiaan kita, atau hasil daripada kesetiaan kita kepada Tuhan atau kepada sesama itu hanya Tuhan yang tahu kapan itu akan diberikan rewardnya atau seperti apa? Karena banyak orang yang berada di dalam saat-saat yang struggling, khususnya masa-masa ini. Apa yang ingin Pastor sampaikan kepada mereka yang berada dalam titik-titik seperti ini? Oke. Ada satu kata tadi yang Daniel bilang, reward, ya kan? Betul. Yang namanya kesetiaan itu pasti ada rewardnya. Pasti ada upah yang Tuhan siapkan untuk orang-orang yang setia, gitu. Nah, saya teringat cerita tentang ketika Tuhan kasih talenta. Ada yang dikasih 5 talenta, ada yang dikasih 2 talenta, ada yang dikasih 1 talenta. Kemudian Tuhan Yesus ceritakan bahwa tuannya itu pergi, gitu kan. Nah, tapi gitu Daniel. Memang tuannya tidak bilang kapan dia akan kembali. Tapi di Alkitab diceritakan suatu ketika tuannya kembali, gitu loh. Ketika tuannya kembali, tuannya ngecek kesetiaan dari 3 orang hambanya, ya kan? Kita tahu semua yang dapat 5 talenta mengembangkan 5 talenta itu jadi 10, kemudian yang 2 mengembangkan jadi 4, yang 1 disimpan sama dia. Tapi saya mau bahas yang Daniel tanyakan dulu tadi. Kira-kira suatu saat Tuhan akan kasih reward nggak sih? Pasti. Tuhan akan kasih reward. Karena di situ gini, suatu saat ketika waktunya tiba, tuannya akan pulang. Maksudnya juga begini, suatu saat kalau kita tetap setia, maka ketika waktunya Tuhan sudah tiba, kairosnya Tuhan sudah tiba, maka kesetiaan kita itu akan berbuah. Maka kesetiaan kita itu akan dapat rewardnya. Kesetiaan kita itu akan dapat upahnya. Nah, saya catat ada dua hal upah atau 2 reward yang Tuhan berikan. Yang pertama itu reward secara rohani. Reward secara rohani udah pasti kalau kita tetap setia dalam hidup ini, tetap setia sama Tuhan, maka kehidupan kekal, keselamatan kekal itu pasti kita diberikan oleh Tuhan. Yang kedua, Alkitab bilang dalam Wahyu katakan begini, ketika kita setia maka Tuhan berikan kita mahkota kehidupan. Paulus bilang gini, aku sudah menyelesaikan pertandingan sampai akhir, berarti dia setia tuh sampai akhir. Dan diberikan mahkota kebenaran, itu reward rohani. Ada keselamatan, kehidupan kekal, mahkota yang Tuhan siapkan buat kita itu secara rohani. Tapi begini, secara jasmani pun kita akan diberikan reward gitu loh. Contoh ketika tuannya itu pulang, ketemu dengan 3 orang hamba-hambanya dan ditanyain bagaimana dengan talenta yang dipercayakan. Kemudian hamba yang pertama cerita bahwa dia sudah mengembangkan talentanya, maka Tuhan bilang begini, engkau akan menerima kuasa atas 10 talenta itu, ya kan? Bahasa Inggrisnya tuh bilang begini, Lukas 16 ayat 17 dia bilang begini bahasa Inggrisnya, so you will be governor, then cities of your reward. Jadi dia akan jadi gubernur dari 10 kota untuk talenta yang dia kembangkan itu. Berarti gini, ada berkat yang dipercaya lebih, ada mujizat yang dipercaya lebih, ada perkenanan Tuhan yang dipercaya lebih, ada kasih karunia, ada pengurapan, ada anugerah yang akan ditambahkan lebih ketika kita setia dan rewardnya atau waktunya Tuhan itu datang untuk memberikan kita reward. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih
aduh udah nggak kuat gitu kan, aduh Mm-mm. kayaknya udah nggak bisa setia deh. Saya mau bilang begini, ayo tetap setia, karena suatu saat ketika kairosnya Tuhan tiba, reward itu akan datang buat setiap kita. Amin. Tuhan bilang begini, siapa yang setia dari perkara-perkara yang kecil, maka dipercayakan perkara yang besar. Akan ada Amin. kepercayaan lebih yang Tuhan berikan buat setiap kita ketika kita tetap setia sama Tuhan. Pasti Nah, suatu saat waktunya Tuhan. Kalau tanya saya kapan, saya nggak tahu. Karena itu kairosnya Tuhan. yes. Tapi Betul. percayalah, bukan cuma nanti secara rohani kita nikmati reward itu. Percayalah ketika kita masih ada di dunia pun, kita akan menerima reward itu ketika kita tetap setia sama Tuhan. Amin. Amin. Wow, atas nama semua yang nonton dan atas nama diri aku pribadi, aku benar-benar mengucapkan banyak sekali terima kasih untuk Pastor Hendy yang sudah mau sharing, sudah mau berbagi yang sangat memberkati aku secara pribadi. Jujur belajar lagi kembali ya malam hari ini tentang kesetiaan, dan mungkin sebelum kita menutup di dalam doa dan memberkati Pastor Hendy juga di dalam doa, mari kita sedikit saja merenungkan semua yang telah kita bicarakan dari tadi. Aku hanya merangkumnya sedikit saja. Yang pertama adalah Allah kita adalah yang setia, dan kita diciptakan untuk menjadi pribadi-pribadi yang serupa dan segambar seperti Tuhan kita. Karena itu sama seperti Allah adalah setia, maka kita pun harus menjadi pribadi-pribadinya yang setia. Dan yang kedua, memang kesetiaan butuh harga, karena tanpa pengorbanan tidak ada kesetiaan. Karena itu kalau kita mau setia, kita mau komitmen, kita mau taat, ya ada harga yang harus dibayar. Gak ada hal di dunia ini yang gak ada harga untuk dibayar. Semuanya pasti membutuhkan pengorbanan. Jadi kalau engkau mau setia sama Tuhan, ya siap-siap untuk taat dan untuk bayar harga. Dan yang ketiga, pastikanlah dirimu selalu berada di dalam posisi untuk memperjuangkan kesetiaanmu, bukan berada dalam posisi untuk mengakhiri kesetiaanmu. Karena percayalah, sama seperti Paulus mendapatkan mahkota kehidupan, engkau juga akan mendapatkan rewardmu tersendiri pada waktunya. Kapan kita tidak ada yang tahu, tapi Tuhan kita bukanlah Tuhan yang menjanjikan segala sesuatu hal kemudian tidak menepatinya. Allah kita adalah Allah yang menepati janjinya, dan semua yang tertulis di dalam firman-Nya itu pasti akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Karena firman-Nya bukan dongeng, firman-Nya bukan majalah, firman-Nya bukan artikel, tapi firman-Nya itu adalah napas Allah sendiri yang Yes. pastinya akan tergenapi di dalam kehidupan kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan untuk malam hari ini, Tuhan. Kami sangat bersyukur untuk hamba-Mu, Tuhan, Pastor Hendy yang telah menjadi berkat bagi kami malam hari ini, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu dengan pengurapan yang lebih dahsyat lagi, Tuhan. Engkau memberkati setiap pelayanannya, Tuhan, kemanapun dia melangkah, Tuhan, kemanapun dia melayani, Tuhan. Tanda-tanda heran dan mujizat senantiasa menyertai pelayanan hamba-Mu, Tuhan. Kau terus urapi lidah mulut hamba-Mu ini, Tuhan. Kau terus berkati setiap pelayanannya yang ada, Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan, untuk pekerjaannya, Tuhan, kau berkati, Tuhan, setiap usaha tangannya kau sertai, kau berkat dan berlipat kali ganda, senantiasa menjadi kepala bukan ekor, menjadi yang di atas dan bukan yang di bawah, Tuhan. Kami juga memberkati gereja, Tuhan, GBI Gatsu di Lampung, Tuhan. Kami memberkati, Tuhan, gerejamu ini, Tuhan, tempat penggembalaan hamba-Mu, Tuhan, senantiasa penuh kemuliaan, penuh dengan jiwa-jiwa yang haus dan lapar dengan Engkau. Kami percaya, Tuhan, penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir terjadi, Tuhan, melalui GBI Gatsu di Lampung ini, Bapa. Kami memberkati Lampung senantiasa penuh kemuliaan Tuhan dan penuh hadirat Tuhan, Bapa. Terima kasih, Tuhan, kami memberkati setiap jiwa-jiwa yang hadir malam hari ini, yang sakit kau sembuhkan, kau pulihkan, yang berbeban berat engkau lepaskan, yang memerlukan jawaban doa, Tuhan, kau yang jawab doa mereka pribadi lepas pribadi. Kami memberkati Indonesia, memberkati Pak Jokowi, memberkati Wakil Presiden, memberkati semua pemimpin yang ada, Tuhan. Bela senantiasa pengurapan hikmat parifat selalu ada atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Terima kasih, Tuhan Yesus. Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami semua dalam tangan-Mu. Bagi kami yang bekerja, kau berkati. Yang mungkin masih menjalankan studi, kau berkati. Yang melayani juga kau berkati. Semuanya kau berkati, pribadi lepas pribadi. Terima kasih, Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami menyerahkan kehidupan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang sudah diberkati dan percaya sama-sama kita katakan amin. Terima kasih banyak, Pastor, untuk waktunya malam hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati selalu berlimpah-limpah. Aku Daniel pamit undur diri, teman-teman semua. Yeah. Stay Thank you, safe, Daniel. stay healthy. God bless you all and Yes. bye-bye.